merasa diri mampu mengontrol peserta didik kita. Itu untuk perubahan karakter atau untuk penegakan disiplin. Ada beberapa mindset, miskonsepsi yang harus diubah pertama-tama. Pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, kita punya anggapan bahwa namanya murid, guru lebih hebat. Berarti guru bisa mengontrol murid. Ada ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh yang paling konkret, misalnya saya pakai nama Edo. Edo ini melakukan pelanggaran dan Edo ini sering melakukan pelanggaran. Setiap kali diberi sanksi atau diberi hukuman, Edo tidak pernah cerah. Nah, sampai di kesimpulan itu kita akan mengambil peran sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Kalimat yang muncul, Edo, ngana nyanda kasihan Pak Ibu. Ibu selalu berpengaruh masa nanda boleh. Nah, itu posisi kontrol. Orang berharap dengan membuat si Edo rasa bersalah, dia dapat merubah karakter. Itu ilusi, miskonsepsi, tidak efektif sebenarnya. Dan miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sering kita pakai. Orang lain berubah sesuai dengan cara pandang kita. Kemudian, teori stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena wajar kita punya tata tertib. Contoh tata tertib datang di sekolah pukul 6.40, siswa yang datang lewat 6.40 dikatakan terlambat. Nah, itu dikatakan kesalahan kalau bercermin dari teori stimulus respon. Kalau teori kontrol yang dikembangkan sekarang, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita lihat sebentar kenapa itu siswa datang terlambat pukul 6.50 misalnya, terlambat 10 menit. Dia itu merupakan sebuah hasil dari pemenuhan kebutuhan. Ada dua anak misalnya, si A dan si B berkelahi. Nah, sesudah ditelusuri, si A yang menyebabkan masalah dan si B menjadi korban. Nah, kita selalu mengkonfirmasi si B ini yang jadi korban harus menang, sedangkan si A yang mencari persoalan dia harus kalah. Nah, dalam teori kontrol harus win-win solution. Jadi tidak boleh berpikir pihak yang satu menang, pihak yang satu kalah, tetapi semua pihak itu harus dikuatkan. Nah, dalam budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita berusaha supaya orang lain itu patuh kepada apa yang kita katakan dalam konteks kita sebagai guru. Nah, kecenderungan umum yang ada, kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita mau menegakkan disiplin, biasanya muncul rasa tidak nyaman kepada peserta didik. Akibatnya peserta didik kita itu tidak berkembang, mereka malah makin hari makin kerdil, ibarat bonsai, dipangkas, dan akhirnya menjadi kerdil. Potensi untuk menjadi beringin yang besar, analoginya justru menjadi tanaman bonsai yang kecil. Motivasi perilaku manusia. Kita mengakui bahwa setiap perilaku itu selalu punya penggerak, punya motivasi. Ada motivasi eksternal, di sini bagus sekali. Motivasi eksternal perilaku manusia itu dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Pertanyaan reflektifnya selalu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang terjadi kan kalau kita kita berkelahi misalnya. Akhirnya itu anak takut berkelahi, memang berkelahi tidak bisa. Anak itu akhirnya tidak takut buat konflik dengan temannya karena takut dihukum. Atau pertanyaan lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kalau kita buat ini, kita akan dapat hadiah apa ya? Punishment, reward and punishment itu istilah teknis yang selama ini orang kenal. Hadiah dan hukuman. Yang akan kita pakai itu teori berdasarkan teori motivasi perilaku manusia yang di sini ada ketiga, untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi insan sesuai dengan harapan. Di video yang saya buat itu sebenarnya salah satu tugas dari modul. Di situ diceritakan bagaimana ketika anak melakukan melanggar, dia tidak diberikan hukuman seperti yang selama ini kita terapkan. Punishment yang akhirnya membuat peserta didik itu merasa terasing dari komunitasnya. Contoh yang paling sederhana, kalau dia terlambat terus,
dia akan dicap sebagai anak yang malas. Nah, otomatis di komunitasnya dia akan ditolak, jangan berteman dengan orang malas ya. Di rumah contoh orang tua sedang, Novi, jangan berteman dengan teman pemalas di sekolah. Otomatis ini anak ini dia akan diasingkan dari komunitasnya. Nah, ketika kita menggerakkan motivasi internal dari si anak, dia akan berusaha bangkit dari keterpurukan. Kalau biasanya dia datang terlambat, dia akan mulai mengoreksi diri, dia akan melihat keyakinan yang dimiliki, dan dari situ dia bergerak maju. Oke, besok dia masih terlambat tapi sedikit. Karena ini butuh waktu yang lama, ini proses perubahan ini butuh waktu yang lama, dia tidak singkat prosesnya. Sehingga dikaitkan dengan kata merdeka, yang berarti tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya peserta didik tahu kapan perlu bantuan, perlu dibantu, dan kapan tidak perlu bantuan. Jangan sampai peserta didik itu dibesarkan dalam iklim dibantu, dan seterusnya dibantu. Tidak pernah berkembang untuk menjadi orang yang tahu, atur bahwa dirinya bisa buat perintah sendiri untuk dirinya. Teman-teman yang baik, ini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kita tidak asing dengan hukuman dan penghargaan, tapi keyakinan kelas mungkin hal baru. Ini keyakinan kelas ini diharapkan mengganti tata tertib yang ada. Contoh, ini contoh di luar sekolah. Polisi akan tilang ketika kita bawa kendaraan tidak pakai helm, kemudian bonceng 3 orang, atau tidak pasang lampu besar. Bagi yang suka pakai motor, itu pelanggaran-pelanggaran yang jadi itu masuk polisi untuk menilang. Nah, DP aturan itu banyak sekali. Tapi kalau diringkaskan itu menjadi keyakinan satu saja, keselamatan. Jadi dengan menerapkan mengangkat nilai keselamatan, orang dengan sendirinya akan mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat itu. Keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa keyakinan sekolah, bisa juga dimulai dari keyakinan kelas. Jadi sebenarnya wali-wali kelas saya sudah mulai itu mulai membangun keyakinan bersama, dan keyakinan itu harus disepakati oleh seluruh peserta didik dalam kelas. Nah, untuk level yang lebih tinggi sekolah bisa buat kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Setiap peserta didik bisa mengutarakan hal-hal yang bisa menjadi keyakinan dan dikelompokkan. Misalnya ada siswa yang kasih usul, peserta didik mengusulkan contoh toilet harus dibersihkan karena kotor. Peserta didik lain mengusulkan gang harus disapu. Ada yang mengusulkan di halaman mesti tambah tempat sampah. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi satu keyakinan, mencintai lingkungan. Sehingga kalau peserta didik melanggar, misalnya dia buang sampah sembarangan, kita akan mengajak dia, Ali, yang orang yakini selama ini apa sih? Meyakini dan mencintai lingkungan, ya. Nah, kalau begitu, tadi Anda buang sampah sembarangan, apa yang Anda mesti buat untuk memperbaiki itu? Oh, kita akan besok atau 3 hari ini kita siap, tiap prospek kita akan keliling kampus, kita akan keliling sekolah untuk pungut sampah. Nah, biasanya kami sampai di ibu atau bapak minta maaf ya, salah gitu, dan urusan selesai. Nah, menurut modul ini itu tidak membangun peserta didik. Peserta didik tidak berkembang ketika masalahnya selesai pada ucapan atau ungkapan permohonan maaf. Nah, diterapkanlah yang namanya restitusi. Restitusi itu ganti rugi. Artinya kualitas kepribadian peserta didik itu dipulihkan. Dari pengalaman bersalah, mereka punya kesempatan untuk belajar. Jadi belajar bisa dengan pengalaman apa saja, termasuk pelanggaran, melakukan kesalahan seperti itu. Ini yang paling menarik, soal posisi kontrol yang seharusnya diperankan oleh pendidik, orang peserta guru, posisi kontrol yang biasanya dan seharusnya kita lakukan terhadap peserta didik. Nah, menjadi manajer berarti orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, orang hubungkan dengan apa yang diyakini secara bersama, kemudian bikin penguatan. Itu ada teori yang namanya segitiga restitusi. Jadi orang mengembalikan itu identitas anak, tapi kemudian membuat dia berkembang dengan menguatkan kembali keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya. Kalau kita memainkan posisi kontrol sebagai manajer, maka dampaknya pada murid, dia akan mampu mengevaluasi diri dan akan tahu cara memperbaiki diri.
Selama ini kan penegakan disiplin itu sepihak datangnya. Guru akan katakan kamu buat A. Hari Sabtu saya cerita dengan teman yang ada di salah satu sekolah di Tomohon, SMP lagi. Di sekolah itu kepala sekolah yang menerapkan penegakan disiplin. Satu waktu ada siswa yang pinter di kelas. Kebetulan hari itu dia tidak memakai dasi, tapi dia tidak datang terlambat, datang tepat waktu tapi tidak pakai dasi. Bayangkan ada yang datang terlambat, setengah jam terlambat, diperlakukan sama seperti anak yang baik ini. Hari itu dia cepat-cepat datang sekolah dan lupa mengenakan dasi, tapi dia diperlakukan seperti melakukan pelanggaran yang besar. Akhirnya anak itu kecewa, cerita ke wali kelas, kebetulan teman saya, dan merasa diri diperlakukan tidak adil. Nah kalau begitu, kita punya potensi untuk mengkerdilkan si anak ini, padahal anak ini punya potensi yang luar biasa. Dia coba memperjuangkan supaya nilai yang lebih tinggi. Dengan datang cepat di sekolah, berarti dia memperjuangkan itu nilai tanggung jawab. Karena hari itu dia petugas kebersihan katanya. Oke, di satu sisi dia tidak pakai dasi. Jadi guru mesti bijak untuk lihat motivasi dari tindakan atau perbuatan anak itu. Nah, jadi diharapkan guru-guru orang semua di sekolah kalau sudah tompe sekolah jadi bagus, orang itu harus bergerak menjadi manajer. Menjadi manajer berarti orang sendiri mampu bantu tompe anak-anak, tompe peserta didik untuk mengelola selain emosi, mengelola juga tindakan-tindakan mereka. Lebih-lebih menurut pencetus konsep ini, bahwa orang juga harus menjadikan peserta didik sebagai manajer. Artinya mereka mampu mengatur diri mereka sendiri. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau restitusi untuk menebus kesalahan, yang contoh teman tadi di sekolah lain itu ceritakan, anak itu diberi tugas untuk membersihkan toilet, sehingga dia tidak belajar dari kesalahan, justru peserta didik itu makin terpuruk. Nah, restitusi itu seharusnya memperbaiki hubungan. Kalau di video yang orang dengan Bapak Yoce bikin, di situ di bagian akhir si Joshua yang dilaporkan oleh Britney, akhirnya hubungan kembali baik di akhir cerita. Nah, restitusi itu bukan paksaan, dia bersifat tawaran. Jadi orang sendiri yang mengolah sehingga muncul dari peserta didik inisiatifnya untuk menetapkan restitusi apa yang harus dia buat untuk memperbaiki keadaan. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, diandaikan harus menguasai itu teori kebutuhan dasar manusia. Bukan fokus pada masalah, tetapi fokus pada solusi. Jadi kita hadir bukan untuk memperkeruh atau menguatkan memori peserta didik akan masalah, tetapi justru kita hadir untuk menguatkan peserta didik pada usaha mencari solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti bagian bawah. Ini ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini dikatakan bahwa kita membuat validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran itu, yang melanggar keyakinan bersama, kita harus mencari letak kesalahannya di mana. Kemudian kita menstabilkan identitas, karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan dia dalam posisi yang ciut, ketakutan dan sebagainya. Nah, yang paling penting proses yang ketiga itu menanyakan keyakinan, karena dari menanyakan keyakinan itu akan muncul yang tadi inisiatif dari peserta didik untuk menentukan restitusi dari dirinya sendiri tanpa paksaan. Jadi ternyata teman-teman, setiap tindakan manusia termasuk tindakan peserta didik itu didasari pada 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, have fun. Ada murid-murid yang suka gambar-gambar di dinding. Sebenarnya apa yang menjadi dorongan sehingga dia buat tindakan seperti itu? Ternyata dia ingin bersenang-senang. Dengan menggambar di dinding dia rasa senang. Baru ada peserta didik yang
suka tunjung jago di sekolah. Itu terompe siswa yang kelas 9 yang baru-baru itu yang kalah itu. Kelas 8 dia bikin kasus, kelas 7 lagi dia bikin kasus, padahal dari 7 dan 8 dia itu sobat janji dan mau bawa kalah. Nah, dia dipastikan dia mendasari tindakannya suka bakalan itu karena dia ingin tunjung jago, power. Nah, diharapkan dengan mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi penggerak tindakan ini, orang akan menuntut dia untuk membuat restitusi. Dia sendiri secara bebas akan buat restitusi untuk pemulihan. Sehingga kalau selama ini dia menghidupi itu nilai power, dia bisa diyakinkan dengan keyakinan yang lebih tinggi. Misalnya menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menjaga keselamatan. Kebebasan. Ada anak didik kita yang tidak patuh pada aturan, yang maunya buat dia suka seperti apa, dia bikin suka-suka dia. Nah, sudah pasti motivasi yang ada pada peserta didik itu ingin bebas. Dan yang paling banyak orang temui, ibu kita tak begini-begini tanpa ada maksud tertentu atau apa tertentu, kadang-kala mengganggu. Jadi ada siswa yang sering minta perhatian dari kita. Nah, peserta didik ini membutuhkan rasa cinta biasanya, ingin memiliki rasa cinta, love and belonging. Dan yang paling penting ini bertahan hidup. Contoh misalnya, ada siswa yang suka menyontek. Kenapa dia suka menyontek? Dia ingin bertahan hidup. Dia rasa diancam kalau tidak menyontek. Kalau tidak mendapat nilai bagus, dia merasa diancam oleh orang tuanya. Jadi dia bertahan hidup. Dia melakukan tindakan yang keliru untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini. Orang transformasi pendidikan di Indonesia arahnya ke sini. Jadi cara-cara lama orang mesti tinggalkan, karena kalau orang nggak tinggalkan, orang akan ketinggalan.